Bapak Ibu terkasih, hari ini kita akan belajar untuk melihat berbagai sudut pandang yang ada di sekitar kita dan menghargai keputusan yang dimiliki oleh orang lain. Oleh sebab itu, pendasaran firman kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Korintus 12 ayat 23 yang demikian firman Tuhan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Sekali lagi, 1 Korintus 12 ayat 23. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Demikian firman Tuhan, berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, amin. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, semakin kita dewasa, maka kita akan semakin mengerti dan melihat bahwa ada banyak sudut pandang di luar apa yang kita yakini. Terkadang sulit menerima sudut pandang yang berbeda, bahkan bertolak belakang dengan apa yang kita yakini. Tapi semakin dewasa juga kita akan melihat bahwa tidak semua sudut pandang yang berbeda itu menyebalkan. Malah sudut pandang yang berbeda itu penting untuk kita ketahui sebagai bahan pembelajaran kita bersama. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, toh kita berkembang juga melalui banyak hal. Salah satunya dengan belajar melihat banyak sudut pandang yang ada di sekitar kita. Dengan kata lain, meskipun harus berbenturan dengan sudut pandang yang lain, tapi toh di sana kita akan bertumbuh bersama. Dan hal ini juga diajarkan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Paulus memberikan suratnya 1 Korintus ini kepada jemaat di Korintus, bahwa ketika itu Paulus melihat kebersamaan menjadi bagian yang penting. Terlebih ketika bersamaan itu didasarkan oleh kasih Kristus, di mana ada toleransi, ada dukungan, ada penerimaan dan hubungan yang baik satu dengan yang lain. Paulus mengatakan hal ini sebab jemaat di Korintus adalah jemaat yang benar-benar luas, memiliki pengetahuan yang banyak. Konon katanya orang-orangnya pintar, tempat perdagangan dan pertukaran kebudayaan. Tetapi dalam kenyataannya mereka menjadi orang-orang yang tidak mudah untuk menerima pandangan yang bertentangan dengan apa yang diyakininya. Maka banyak terjadi pertentangan di sana di sini, terjadi pengkotak-kotakan dan terjadi perkelahian satu dengan yang lain. Semuanya pintar, semuanya punya keyakinan dan pandangan, tetapi tidak ada rasa saling memahami, kemauan untuk mau mengerti dan menerima satu dengan yang lain. Maka tentu ini mempengaruhi jemaat di Korintus menjadi jemaat yang kala itu terkotak-kotak dan bahkan ada di tengah konflik. Maka Paulus mengajak jemaat di sana, orang-orang di sana untuk melihat bahwa kehidupan kebersamaan menjadi bagian yang menarik dan penting. Terlebih ketika kehidupan kebersamaan itu didasari dengan kasih Kristus, yaitu dengan adanya penerimaan, penghargaan terhadap pandangan-pandangan yang ada di sekitar mereka, sehingga mereka semakin terbangun dengan setiap pandangan yang ada di sekitarnya. Dari sini kita juga bisa melihat bahwa ternyata kita tidak bisa berkembang sendirian. Perkembangan kita, kemampuan kita tidak hanya ditentukan ketika kita ada dalam satu komunitas dengan pemikiran yang sama, tapi ternyata kita juga akan lebih berkembang ketika kita tahu ada banyak pemikiran di sekitar kita. Maka Bapak Ibu, meskipun sering kali sulit menerima perbedaan-perbedaan cara pandang, akan tetapi mari kita melihat bahwa Rasul Paulus dan juga Yesus ada di tengah komunitas. Di tengah komunitas yang tidak selalu sama pemikirannya. Yesus ada di tengah-tengah komunitas para murid, di mana tentu pemikiran Yesus dan juga para murid satu dengan yang lain tentu tidak sama semua. Tetapi Yesus tetap ada di sana dalam kasih dan penerimaannya. Sehingga
mereka bersama-sama mampu bertumbuh dan berkembang. Maka disinilah kita diajak untuk melihat bahwa perbedaan cara pandang, cara pikir, keputusan-keputusan orang lain juga perlu kita hargai dan perlu kita lihat sebagai bagian kita untuk belajar bahwa ternyata keputusan-keputusan yang diambil orang lain dilatar belakangi dengan cara pandang yang berbeda-beda, dan kita bisa mengolah ini sebagai bentuk bekal kita untuk menjadi lebih bijaksana. Selamat melihat perbedaan yang ada di sekitar kita. Selamat menghargai keputusan-keputusan yang diambil oleh orang-orang di sekitar kita, dan selamat belajar. Tuhan menuntun kita semua. Amin.